Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak. Tentu Bu Lastri doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 9, ini adalah pertemuan yang kedua. Masih di bab 1, tetapi kita sudah memasuki subbab 2 tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran dari materi ini tentu saja Bu Lastri berharap kalian bisa menganalisis kondisi alam negara-negara di dunia. Yang kedua, kalian juga bisa menyajikan hasil analisis kondisi alam negara-negara di dunia yang menjadi bagian kalian. Oke anak-anakku, di materi ini kita tahu bahwa kondisi alam yang akan kita perhatikan adalah bentuk-bentuk dari muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan lokasi serta iklim negara-negara di dunia. Tentu tidak semua negara yang akan kita perhatikan. Di dalam contoh video ini, kemarin Bu Lastri kan sudah menerangkan tentang benua Asia. Maka Bu Lastri akan memilih salah satu negara yang ada di benua Asia, yaitu Jepang. Anak-anakku, Jepang merupakan negara yang berada di benua Asia bagian timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timurnya ada Laut Jepang dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok serta Korea dan Rusia. Kita tahu bahwa negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Kalau kita lihat bahwa Jepang berada pada posisi astronominya yaitu pada 30 derajat lintang utara, 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Tentu dengan kondisi astronomi yang demikian, Jepang memiliki beberapa iklim. Kita lihat, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara 7 derajat Celcius sampai dengan -7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 hingga 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga. Sekarang kita lihat bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 hingga 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan, wilayah dataran terletak di sepanjang pantai,
Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo, Kinai Plain, Osaka, Kyoto, Nagoya, kemudian Honshu, Sendai, atau Honshu Timur Laut. Secara geologi, Jepang terletak di antara bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Tingginya sekitar 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Anak-anakku kelas 9, kalau suatu tanah atau lahan yang dilapisi dengan vulkanik yang cukup tinggi karena sisa dari erupsi gunung berapi, tentu akan menghasilkan tanah yang amat subur. Oke, kita lanjutkan. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Hasil tambang dari dalam negeri Jepang sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Oleh karena itu, bahan-bahan baku yang mereka dapat didatangkan dari negara lain. Tadi kita juga akan bicarakan tentang flora dan faunanya. 67% wilayah Jepang justru masih berupa hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon X, bambu, maple, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat diketemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Kita tahu bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang penuh disiplin tinggi. Sehingga dengan kedisiplinan inilah menjadikan negara Jepang adalah negara yang pertama menjadi negara maju di benua Asia. Kita lihat bahwa Jepang memiliki penduduk hanya sebesar 126,9 juta jiwa. Itu sebelum terjadinya bencana virus corona. Walaupun jumlah penduduknya hanya segitu, tetapi masyarakat Jepang memiliki tingkat pekerja yang relatif tinggi. Mereka lebih menyukai bekerja dengan gaji seberapapun jika dibandingkan hanya duduk-duduk saja. Berarti ini sudah menandakan bahwa masyarakat Jepang cinta akan bekerja atau adalah seorang pekerja. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang min 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Berarti masyarakat Jepang cinta akan kesehatan. Mereka memiliki harapan hidup yang cukup panjang. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya
0,6%. Untuk agama yang dianut terdiri atas agama Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk yang wanita dan 79 tahun untuk pria. Atau jika keduanya digabung menjadi 83 tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Berarti masyarakat di Jepang banyak terdiri dari masyarakat dengan usia yang cukup tinggi atau masyarakat yang cukup produktif. Untuk anak-anakku tentang masyarakat Jepang lebih jelasnya kamu bisa baca di bukumu dan kemudian nanti Bu Lasti akan berikan tugas. Semoga tugas yang kamu kerjakan bisa tepat waktu kamu kumpulkan. Untuk tugas di subbab kedua ini, Bu Lasti minta kalian membuat portofolio secara individu. Tugas nanti akan menyusul Bu Lasti kirim via WA kalian. Oke anak-anakku, semoga pelajaran tentang hari ini yaitu tentang dinamika negara-negara di dunia dapat menambah ilmu kalian. Bu Lasti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.